Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan wa qiyama lailihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wal amala bihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan, amma ba. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi au kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat pemirsa sekalian rahimakumullah rahmatal abdar. Harapan kami Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, insyaallah sehat kantongi, sehingga kita semua dalam menjalankan rutinitas kehidupan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah rahmatal abrar. Satu-satunya nama bulan yang disebut secara langsung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim hanya bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Hal ini adalah bukan hal yang kebetulan. Ini adalah satu rekayasa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak fadilah keutamaan Ramadan ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Kelebihan Ramadan ditinjau dari sudut pandang akidah. Ini merupakan batu pancang, tiang pancang untuk memperkokoh akidah. Karena puasa Ramadan ini sendiri Allah wajibkan bukan kepada orang Islam, tapi orang yang beriman. Orang yang beriman sudah pasti muslim. Orang muslim belum tentu beriman. Undangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa Ramadan ini dengan redaksi dalam surah Al-Baqarah 183 itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Ini keutamaan Ramadan ditinjau dari sudut pandang akidah. Kelebihan Ramadan ditinjau dari sudut pandang ibadah. Begitu besar keutamaan dan apresiasi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Semua nafas dihitung ibadah, tahmid, tasbih, dan takbir. Tidurnya saja orang yang berpuasa ibadah. Perbuatan-perbuatan sunnah dalam bulan suci Ramadan mendapatkan nilai dari Allah sama ketika mengerjakan kewajiban di bulan lain. Mengerjakan kewajiban dalam Ramadan berlipat ganda pahalanya. Ini keutamaan Ramadan ditinjau dari sudut pandang ibadah. Dari sudut pandang muamalah, berapa banyak saudara-saudara kita diuntungkan dengan takjil Ramadan di rumah, di surau. Tentunya sekarang karena di tengah-tengah COVID-19, kita lebih utama, lebih afdol untuk berbuka puasa
di rumah masing-masing, mengembalikan kebersamaan bersama keluarga. Tentunya dalam setiap takjil buka puasa itu ada sesuatu yang dibeli, ada sesuatu yang dibikin, sehingga terjadi satu perputaran ekonomi yang luar biasa. Diuntungkan orang-orang yang berniaga pada bulan suci Ramadan, dan pastinya nggak usah khawatir, tidak perlu khawatir, Allah akan menambahkan rezeki di dalam Ramadan itu sendiri, karena ini diutus oleh Allah yang maha mulia. Ramadan yang memberikan pencerahan, Ramadan yang memberikan ampunan, bahkan Ramadan di penghujungnya membebaskan orang-orang yang beriman dari jilatan api neraka. Kemudian Ramadan ditinjau dari sudut pandang sejarah. Berbagai macam peristiwa penting di dunia ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Peperangan Badar kah itu? Futuh Mekah kah itu? Bahkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini 1945 adalah berkah Ramadan. Karena Bung Karno memproklamirkan negeri ini 17 Agustus 1945, itu hari Jumat pada 9 Ramadan. Berarti tidak bisa dipungkiri, semangat Ramadanlah, keutamaan Ramadanlah, kelebihan Ramadanlah yang menghantarkan bangsa ini merdeka. Dan ini menjadi fakta sejarah bahwa ulama, para habaib ikut menentukan arah kehidupan bangsa ini. Karena Bung Karno sebelum membacakan teks proklamasi menetap di rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi di Kuitang, dan disitulah menjadi satu momentum sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa keterlibatan ulama, keterlibatan habaib dan ulama tidak bisa terbantahkan untuk itu. Dan tentunya Bung Karno memproklamirkan negeri ini sesuatu dengan pemikiran yang matang sekali, mengambil angka 17 Ramadan diilhami oleh 17 rakaat, maka lahirlah 17 Agustus. Itu fakta sejarah. Nah, karenanya keutamaan Ramadan ini bisa kita tinjau dari sudut pandang sejarah, akidah, muamalah, sudut pandang sejarah. Hadirin rahimakumullah, rahmatal abrar. Ramadan itu sendiri artinya pembakaran. Maka insya Allah dengan masuknya Ramadan ini pembakaran dosa, pembakaran virus, dan kita yakini, kita doa bersama, insya Allah dengan semangat Ramadan, dengan fadilah Ramadan tahun ini, COVID-19 yang begitu meresahkan, yang begitu menakutkan akan segera lenyap, akan segera hilang, sehingga kita layak berkata selamat tinggal, selamat jalan Corona, selamat datang bulan suci Ramadan. Dan itu harus menjadi satu optimis kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari persangkaan hamba. Innallaha fi dzannil mukallaf. Hadirin, Ramadan itu sendiri dari sudut pandang kesehatan dia memberikan kontribusi kesehatan. Kita sudah hafal hadisnya, sumu tasihu, berpuasalah dengan benar, Anda pasti sehat. Karena berbagai macam penyakit apapun datang ini dari pola makan yang tidak teratur, pola pikir yang tidak seimbang. Nabi bersabda, al-bitnah asludda, perlu terlampau kenyang, berbagai macam penyakit bisa muncul dari situ.
Kita bersyukur dengan datangnya Ramadan. Dalam situasi kondisi apapun, setiap Ramadan datang harus kita sambut dengan bergembira, dengan sukacita. Kita sambut dengan semangat kebersamaan, karena Ramadan mengembalikan keutuhan rumah tangga. Hadirin rahimakumullah, hadirat rahmatal abrar. Tadi dari ayatnya saja kita sudah bisa mengambil satu falsafah dalam kehidupan ini. Ayat yang berkenan dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Himbauan Allah, ajakan Allah, seruan Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Buat kita orang yang beriman ini, begitu nikmat menghadapi Ramadan, ada kelezatan bertasbih, kelezatan kita bersalat tarawih bersama keluarga di rumah masing-masing. Dan momentum itu, sekali lagi, kita bermunajat. Karena ketika menjelang maghrib berbuka puasa saja, itu luar biasa, waktu yang mustajab, yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakini sudah datang waktu berbuka puasa, batalkan, kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya, dan mohonkan doa agar segera lenyap COVID-19 dari Indonesia dan dari dunia ini. Kita yakini ini. Apalagi di dalam kitab Al-Musnad itu Nabi bersabda, idza tala'an najmu sabahan rufi'atil ahad. Bila bintang suraya terbit di pagi hari, kita yakin itu akan hilang, akan lenyaplah berbagai macam virus, berbagai macam bencana dan ta'un. Itu kita kemandangkan di waktu-waktu yang mustajab saat berbuka puasa dengan keluarga ini. Lalu setelah kita berbuka puasa, tentunya kita berusaha mengikuti sunnah Rasul, seteguk air putih atau dengan beberapa korma atau dengan teh manis. Maka ini merupakan tahapan pertama. Kita menghindarkan dulu yang sifatnya mengenyangkan karbohidrat. Ini menuju puasa yang sehat. Ramadan yang memberikan kesejukan di tengah-tengah COVID-19 ini, dan tadi kita yakini virus akan segera sirna sebelum datangnya Idul Fitri. Kita yakini tidak ada yang mustahil. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lalu setelah salat maghrib berjamaah di rumah masing-masing, kita silahkan makan, tapi jangan terlampau kenyang, karena salat isya menanti kita, tarawih pun menunggu kita di rumah masing-masing. Nah, setelah tarawih barulah kita ngemil. Ini pola sehat. Kita bikin 3 babak. Kalau kita berbuka puasa langsung kita makan apa yang ada di hadapan kita, tidak sehat. Ya, tidak akan sehat itu. Ada teh manis, ada kopi, ada kolak biji salak, ada kolang kaling, stup tapenya, kelapa mudanya, habis 5 gelas minum saja. Ini jangankan sholat isya, maghrib pun gak bisa, nungging kayak kodok. Karena kemegahan. Sedangkan Nabi berpesan pada kita, la tamayatul qulubah bikasrati ta'ami wasyarabi. Li'anal qalba kazar'i yamutu idza katsura alaihil ma. Jangan matikan hatimu dengan banyak makan, banyak minum. Banyak makan, banyak minum mematikan hati. Sebagaimana
sawah ladang bila kebanyakan air, dia tidak akan pernah hidup sawah ladang itu karena banjir, karena tertutup dengan air. Begitu pula hati kita. Jadi justru kita harus bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nggak semua orang bisa puasa sunat. Maka dengan kewajiban, dengan keharusan kita stop makanan itu, maka teraturlah rutinitas Ramadan kita, dan pada akhirnya target goal puasa itu kita akan raih, la'allakum tattaqun. Ada satu filosofi di dalam ayat ini, bahwa ayat ini ya ayyuhalladzina amanu diawali dengan kata-kata iman. Artinya mari kita mulai kehidupan ini dengan semangat iman. Kutiba alaikumus syiyam, Allah menggunakan fi'il madhi majhul, telah diwajibkan atas kamu siam. Siapa yang memerintahkan? Tidak ada di sini. Karena bentuknya fi'il madhi majhul. Kalau bentuknya fi'il madhi maklum, kataballah alaikumus syiyam, enggak menggigit lagi bahasanya. Maka dengan kutiba alaikumus syiyam, syiam menjadi naibul fa'il. Ini menjadi satu hal yang menggigit, bahasanya begitu indah tanpa perlu ditaruh fa'il di situ, karena kita yakin memerintahkan, mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup kutiba alaikumus syiyam. Dan puasa ini punya sejarah tua, karena sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Targetnya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena urutan seseorang itu dalam pandangan Islam, pertama muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, baru muttaqin. Tapi dengan berpuasa meluncur menjadi la'allakum tattaqun. Karenanya sekali lagi kita menghimbau saudara-saudara kita yang sesama muslim, andai kata tidak berpuasa, tolong untuk tidak demonstratif makan di luar. Atau saudara-saudara kita sebangsa setanah air dari umat lain yang tidak berpuasa, tolong hormati orang yang berpuasa. Ini terkadang dibalik. Hendaklah yang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa. Ini terbalik ini. Mestinya yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa. Sama ketika saudara kita di Bali sedang nyepi, hendaklah umat lain menghormati saudara kita. Kali ini juga seperti itu, hormatilah orang yang sedang berpuasa, bukan yang sedang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa. Terbalik ini. Nanti kalau ada semacam ini, bisa lagi nanti ada satu hal yang tidak nyaman untuk kita dengar. Hendaklah orang yang tidak berjudi menghormati orang yang berjudi. Hendaklah yang tidak korupsi hormati orang yang korupsi. Kenapa terbalik? Karena tontonannya selalu sinetron dunia terbalik. Karena itu sekali lagi momentum Ramadan, mari dalam situasi seperti ini, situasi apapun, kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, karena mengembalikan keberkahan, mengembalikan kebersamaan. Dan kita yakini, kita minta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, ketika berbuka puasa, setiap sujud terakhir, ketika tahajud, ketika tengah malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segera COVID-19 ini di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan selepas Ramadan ini semuanya menjadi sehat walafiat, karena target goal berpuasa la'allakum tattaqun, dan sumu tasihu, berpuasalah dengan benar, Anda pasti sehat. Jadi tetap Ramadan sebagaimana hari-hari biasa kita
lakukan dengan sebaik-baiknya, kita sambut dengan bergembira ria, dan membaca Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsinya berfirman, "Inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila yaduruhuma zulmatani." Aku memberikan kepada umat Nabi Muhammad dua cahaya yang tidak aku berikan kepada umat yang lain. Pertama cahaya Ramadan, kedua cahaya Al-Quranul Karim. Dua cahaya ini dapat mengatasi dua kegelapan. Kegelapan kubur, kegelapan pada hari kiamat. Mari kita raih Ramadan ini sehingga kita berhak mendapatkan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quranul Karim. Karena Quranul Karim akan berikan syafaat kepada kita. Sekedar ini kita ucapkan selamat tinggal Corona, selamat datang bulan suci Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.